Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, ini di depan saya ada beberapa part yang akan dipasang di si Ipan. Yang pertama ada bearing shock 2 piece. Jadi untuk bearing shock ini akan dipasang di shock breaker depan, kanan, kiri. Selanjutnya ini ada insulator pengunci tatakan shock breaker bagian atas ya. Ini akan saya ganti juga kanan kiri. Terus ini yang terakhir ada karet support shock. Jadi untuk karet support shock ini saya pakai merek RBI ya kan. Dan ini RBI ini untuk karet support shock kualitasnya udah lumayan terkenal ya di kalangan pecinta Vios Limo gitu kan. Jadi kualitasnya lumayan bagus dan harganya juga yang nggak semahal original gitu guys. Jadi ini akan saya ganti juga kanan kiri ya kan. Karena kemarin setelah spuring ternyata masih ada yang saya rasain ketika ngelewatin gujlakan atau polisi tidur, si shock breaker itu glek kayak gitu kan. Jadi langsung aja kita pasang ke si Ipan. Coilover sudah saya copot dan ini adalah kondisi karet support yang terpasang. Jadi karet support awalnya itu kan udah jelek ya, diganjel pakai ban dalam juga. Nah di rumah kemarin ada support shock nganggur. Ini saya coba pasang dan ternyata nggak bener nih. Ini kan yang saya pegang ini karet support shock baru nih yang merek RBI itu yang tadi. Nah sekarang kita bandingkan dengan karet support yang tadi terpasang. Nah seperti ini guys, tuh. Jadi tingginya beda ya, tuh. Tingginya beda, jadi kemungkinan ya suara apa? Ketika kita ngelewatin tanggul atau gujlakan ya kemungkinan dari sini, karena support shocknya ya itu jelek. Ini kita ganti pakai support shock baru, terus bearing shocknya juga saya kasih baru karena ini bearing shocknya kemarin pas saya cek ini udah jelek sih kondisinya guys. Jadi sekalian aja kita ganti semua supaya lebih mantap. Oke guys, karet support, bearing shock dan juga insulator yang atas nih. Ini udah saya ganti juga kanan kiri. Tuh. Jadi untuk pengerjaan kaki ini sudah selesai 100%. Mudah-mudahan nggak ada lagi PR-PR. Dan kalau misalnya nggak ada lagi tambahan-tambahan dari ownernya, si Ipan nih Project Car 14 minggu ini selesai guys. Jadi sebenarnya udah selesai dari minggu kemarin seharusnya, cuman ada permintaan tambahan dari ownernya, jadi kita mundur lagi ke minggu sekarang gitu. Untuk pengambilan unit ini saya belum dapat info dari ownernya, mungkin diambil atau bisa juga saya nganter ke sono. Nggak tahu deh nanti mintanya kayak gimana ownernya. Jadi kita konfirmasi dulu dengan ownernya guys. Nah sekarang kita lihat kondisi karet support bekasnya nih. Jadi untuk karet support bekas ini seperti yang saya bilang ini kondisinya masih bagus tuh.
ya kan, masih bagus. Cuman masalahnya ini karet support murah guys, yang 70 ribuan itu aduh asli nggak akan bener deh. Sebenarnya ini saya udah ngeh dari awal juga ya kan, kalau karet support ini karet support murah. Masalahnya ini masih bagus, saya pikir ya masih oke lah ya kalau kita pakai. Ternyata ya begitu, masih ada suara gujlak kayak gitu. Dan untuk bearing shock ya ini ini kocak nih tuh, nggak usah diputar-putar, digoyang-goyang aja udah kocak kayak begitu, berarti udah nggak bener ini karet support. Oke guys, kaki-kaki udah kelar nih, sekarang kita lanjut ke yang lain. Oke, ini saya mau lanjut pasang sensor parkir nih untuk si Ipan Project Car 14. Jadi sebenarnya si Ipan ini udah terpasang kamera mundur sih, cuman saya rasa kurang maksimal aja ya kan kalau kamera mundur tanpa sensor parkir. Karena kan kamera mundur itu ya cuman tampil secara visual aja, nggak bisa ngedeteksi kalau kita udah deket atau deket banget gitu kan. Kadang tampilan di monitor head unit sama aslinya kan beda. Nah kalau pakai sensor parkir, kalau ada benda yang udah deket banget sama bumper belakang dia akan bunyi gitu kan. Makanya ini saya pasang sensor parkir supaya lebih safety. Oke guys, sensor mundur udah kepasang. Terus rangkaian kabelnya juga udah selesai saya pasang. Jadi dibikin simpel aja, kita colok ke positif lampu mundur dan ke bodi mobil, ke masanya. Ini kan mundur nih, sekarang kita tes bunyi nggak nih. Udah hidup guys, udah bunyi. Jadi bunyi bipnya itu dari speaker ini nih yang kecil. Nah habis ini kita rapiin kabel-kabel, terus kita taruh modulnya di tempat aman, dan juga speaker bipnya ditaruh di belakang, jok belakang aja mungkin ya. Oke, kita skip aja langsung ke besok karena ini udah malam. Alhamdulillah semua pekerjaan di Project Car 14 sudah selesai ya kan. Jadi sekali lagi ini adalah episode terakhir. Terus di episode berikutnya seperti biasa kita akan review dan juga kita akan total semua berapa habisnya untuk pengerjaan di si Ipan ini nih di Project Car 14. Dan ini untuk sensor parkir di bagian belakang seperti itu ya. Jadi kemarin saya pasangnya malam jadi nggak terlalu kelihatan. Nah sekarang ini saya kasih lihat untuk posisinya. Dan untuk sensor parkirnya berfungsi dengan baik. Jadi ketika mundur nanti nggak ngandelin kamera parkir doang. Jadi nanti dibantu dengan sensor mundur guys. Nah sekarang kita lihat ke interior nih. Jadi untuk interior ini sudah terpasang juga karpet mie. Nih. Untuk karpet mie-nya full ya. Depan, kanan, kiri sama belakang. Terus ini nih untuk di bagian sini kan awalnya bolong ya kan, karena spion pertamanya juga udah ngaco ya kan, udah dibikin paten kacanya. Ini sekarang kondisinya udah diganti pakai spion craft square. Jadi untuk bolongannya saya tutup biar kelihatan lebih rapi sih, intinya kayak gitu. Nah untuk di bagian kabin nih,
kokpit ya. Wih, sekarang udah enak nih, udah bersih. Ini juga nih lampu baca. Nah udah saya ganti pakai warna putih LED. Tuh. Terus lampu kabin. Nah ini juga sama, udah saya ganti juga pakai warna putih. Cuman sayang bagian mikanya ini ada bekas meleleh ya. Ini nggak tahu bekas apa nih, udah saya bersihin nggak bisa bersih dia. Jadi kayak semacam plastik meleleh gitu kan. Nggak tahu itu kena panas bohlam sebelumnya atau mungkin di bagian atas ini kan kalau Express atapnya dibolongin ya buat naruh mahkota taksi. Mungkin kena las-lasan segala macam, saya nggak tahu. Dan ini untuk setir nih, wih enak banget dipegangnya ini. Ternyata bahan suede karena saya baru pertama kali pasang. Biasanya kan pasang bahannya kulit sintetis semua. Dan untuk frame, nah ini kisi-kisi AC-nya kemarin kan pas pertama datang ke sini tuh hancur ya kan. Ini udah saya repair pakai repair kit untuk kisi-kisi AC. Tuh warna kuning tuh. Jadi sekarang untuk kisi-kisi AC berfungsi normal, nggak patah-patah segala macam, dan tampilannya lebih simple dan rapi guys. Hehehe, mantap ya. Nih, jadi untuk jok ini udah bawaannya seperti ini. Jadi perkiraan saya sih ini joknya belum lama sih, masih kelihatan segar kayak begini, masih bagus lah ya. Ini juga kaca film terpasang. Perkiraan saya sih depannya 40, pinggirnya 60 semua ini. Soalnya rada gelap di bagian pinggirnya. Kaca filmnya nggak saya ganti karena kondisinya masih bagus. Nah jadi begitu guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah mantengin dari episode 1 nih si Ipan. Dari mulai masuk ke sini suara mesinnya kayak traktor sampai di episode terakhir. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.